tingkat pertama yang ada di tiap kota, tiap kabupaten yang menyidangkan perkara-perkara tertentu. Ini ya tadi Pak, perkara sehubungan dengan perceraian, isbat nikah, pengesahan nikah, kalau nikah di bawah tangan, asal. Ini perkara ini wewenangnya siapa yang menyidangkan? Wewenang kami, atau wewenang pengadilan negeri, atau wewenang pengadilan tata usaha negara? Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari podcast Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, sumber informasi tentang pelayanan publik di Kota Samarinda. Dan buat yang belum subscribe, untuk segera subscribe, jangan lupa komen, like-nya, biar informasi pelayanan publik ini bisa lebih meluas ke seluruh masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Dan kali ini kita akan mengobrolin tentang apa sih itu pelayanan yang ada di pengadilan agama. Dan kali ini sudah ada bersama kita Bapak Muhammad Rizal, SHMH, yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Kota Samarinda. Selamat datang Bapak Rizal. Sama-sama Bapak. Seru nih. Jadi di MPP udah kedatangan pengadilan agama yang kita bisa sharing nih pelayanan apa aja yang ada di MPP yang disediakan oleh tenan pengadilan agama. Sebenarnya yang dimaksud dengan pengadilan agama ini apa sih? Kita panggil Pak Rizal. Oke. Boleh. Silakan. Ya. Kalau pengadilan agama, secara umumnya, secara khususnya ya pengadilan tingkat pertama yang ada di tiap kota, tiap kabupaten yang menyidangkan perkara-perkara tertentu, khususnya untuk orang-orang yang beragama Islam dan juga orang yang tunduk ke hukum Islam. Apa bedanya dengan pengadilan negeri? Kalau beda dengan pengadilan negeri, kalau secara umum kami khusus pengadilan agama, kami menyidangkan perkara-perkara khusus perdata. Khusus perkara perdata yang beragama Islam, orang-orang yang tunduk kepada hukum Islam. Kalau di pengadilan negeri kan dia secara perdata umum ada di situ juga, ada pidananya juga. Kalau di pengadilan agama ini, kalau secara ini kita taunya Mahkamah Syariah, kan bagian dari pengadilan agama juga. Dan di sana juga ada pidana tapi khusus batik piring, tapi khusus untuk Aceh saja. Oh gitu, ada khusus ya? Khusus. Jadi pengadilan agama ini lebih hukum-hukum yang kaitannya hukum agama Islam. Hukum Islam, hukum keluarga. Kalau secara umumnya perkara yang kami tangani ya tadi Pak, perkara sehubungan dengan perceraian, isbat nikah, pengesahan nikah, kalau nikah di bawah tangan, asal usul anak. Kemudian ada juga waris ya. Harta bersama, hibah, wakaf. Bisa nggak Mas, seandainya kemudian kasus di pengadilan negeri, kemudian ini ranahnya agama, bisa pindah gitu nggak sih? Bisa ya. Ini biasanya kami di awal, ketika mendaftar sudah kami arahkan. Kami kan bisa ngeliat ini. Ini perkara ini wewenangnya siapa yang menyidangkan. Wewenang kami, atau wewenang pengadilan negeri, atau wewenang pengadilan tata usaha negara. Jadi bisa kelihatan di situ. Bisa kelihatan di awal. Kemudian kalau nggak ketemu nih di kelas 1A misal, di pengadilan agama, itu naiknya kemana? Kalau banding, kalau udah putus, banding ke pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama. Iya. Nggak clear juga misal? Masih bisa ada upaya hukum lagi untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Oh, jadi langsung di bawah Mahkamah Agung nih berarti naungannya? Iya. Bukan Kemenkumham? Kalau sekarang semua pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, pengadilan militer, semua sekarang di bawah Mahkamah Agung semua. Di bawah Mahkamah Agung. Oke. Dan satu atap. Jadi tugas, kalau kita boleh ditarik mundur, itu tugas sama kewenangan pengadilan agama ini koridornya di mana tuh Mas Rizal? Oh, tugasnya tadi kita menyidangkan perkara-perkara tertentu yang khusus untuk orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Misalnya saya bilang tadi tunduk pada hukum Islam, kan sekarang di pengadilan agama ada penyelesaian perkara ekonomi syariah. Oke. Itu gimana tuh? Itu antara bank syariah dengan krediturnya, bukan dengan krediturnya. Oh, krediturnya. Mungkin ada pinjaman atau kredit. Nah, yang kreditur ini kan belum tentu orang Islam. Bisa jadi orang non-Muslim, mungkin orang non-Muslim, tapi dia untuk untuk pinjaman dengan syariah kan dia tunduk dengan hukum Islam, berarti kan seperti itu. Jadi
Pengadilan agama tidak khusus untuk orang-orang yang beragama Islam aja enggak, tapi orang non-Muslim yang tunduk kepada hukum Islam. Hukum Islam. Jadi urusannya ke pengadilan agama. agama. Kita santai aja sambil diminum dulu, Mas Rijal. Oke. Silakan. Kita lanjut lagi nih. Misal ada sebuah perkara yang mau didaftarkan, itu prosesnya bagaimana? Kalau prosesnya kita bisa langsung datang ke pengadilan agama, Pak. Nanti kami layani. Kami juga punya PTSP sendiri kan di kantor. Itu di mana alamatnya? Di Jalan Juanda, Istirahat di Juanda nomor 64. Persis Juanda di depan 64. SMP 4. Oh, jadi langsung datang ke sana Langsung ya? ke sana bisa, atau juga bisa mendaftar secara online. Karena Online? sekarang ada perkara pengadilan, buat semua pengadilan sih Pak, untuk pengadilan agama negeri sama tun, namanya perkara pendaftaran secara ekor. Ekor, Ekor. iya. Oh, oke. Ekor. Jadi itu persidangannya bisa dilaksanakan secara litigasi, secara online. Persidangannya pun online? Persidangannya bisa. Oh. Jadi untuk misalnya untuk mediasi memang harus wajib hadir. Mm-mm. Nah, kemudian untuk tanya jawab kan ada proses jawab menjawabnya, ada jawab, ada replik, ada duplik. Itu dikirim lewat e-court tadi. Oke. Nah, bila kemungkinan ada pemeriksaan pihak dan pihaknya tidak bisa hadir ke Pengadilan Agama Samarinda, mungkin dia ada di Luar daerah? Balikpapan luar daerah, kita bisa secara online Online. via Zoom. Tapi Oke. pihaknya harus datang ke Pengadilan Agama terdekat di mana dia berada. Tetap di pengadilan, Tetap. cuma dia dari jarak jauh. Iya. Oh, nggak bisa kalau saya di rumah aja gitu? Karena menjaga ini, Pak. Kan sejatinya persidangan itu kan harus dalam ruang sidang. Iya, benar. Jadi ya tadi kemudahannya tetap di ruang sidang, tapi tidak di pengadilan agama yang sama, bisa di pengadilan agama yang lain. Berarti kita harus lapor ke pengadilan di tempat daerah kita Ya. untuk Oke. melakukan persidangan jarak jauh tadi ini. Betul. Oh. Jadi Berarti memang di masing-masing pengadilan itu ada ruang-ruang khusus yang buat yang Zoom itu? kalau untuk ruang sidang khusus untuk e-court pasti ada. Oh, ada khusus. Sudah ada fasilitasnya, sudah disiapkan segala monitornya, kameranya, segala. Oke, saya bisa datang langsung ke Juanda, Jalan Juanda Pengadilan Agama, secara online melalui e-court, apalagi? Bisa juga melalui MPP. Langsung datang ke Langsung Pelayanan datang ke Publik MPP di lantai 2, loket nomor 13. Oh, 13 ya. Nanti dilayani itu ya. Nanti dilayani di situ, cuma yang di MPP kami fokuskan ke yang e-court. Oh, jadi tetap diarahkan ke online. Karena ke online, karena ada keuntungannya juga, biaya perkara pasti lebih murah. Oh, gitu. Kalau kita daftar ke kantor, kalau mau daftar secara konvensional biasa, biaya perkara itu ada biaya panggilan untuk pihak. Berapa itu, Mas, biayanya? Tergantung radius, Pak. Kami pakai radius, ada radius 1, radius 2, radius 3. Oh, Tergantung jarak. jarak dengan pengadilan Iya. tadi. Oke. Kalau Kalau seandainya pakai Bengkuring lah katakan dengan pengadilan Bengkuring itu rasanya masuk radius 2. radius 2. Satu kali panggilnya 100.000. Oh, gitu. Jadi itu sebenarnya buat ongkos Ongkos juru cita transport, memanggil iya. transport. Oke. Sedangkan kalau lewat e-court, kami memanggilnya lewat email. Jadi malah Jadi tanpa biaya. tanpa biaya. Oke. Jadi biaya untuk perkara pendaftaran perkara lewat e-court secara online tadi jauh lebih murah daripada perkara biasa. Oke. Ini mudah-mudahan tidak ada perkara nih. Cuma kita ingin menyampaikan informasi. Kalau mekanismenya itu apa aja, Mas? Setelah saya daftar itu apa yang kemudian? Ntar dulu sampai ke situ. Apa aja yang jadi syarat nih untuk kita daftarkan? Untuk syarat yang harus ada pertama itu namanya surat gugatan. Isi dari gugatan kita itu apa? Di surat Itu kita yang gugatan. buat apa? Kalau secara seharusnya yang membuat pihaknya sendiri. Tapi kalau di pengadilan agama di kantor kami, khususnya yang di kantor, kami ada menyiapkan pos bakum, pos bantuan hukum. Oh, jadi kita datang nanti dibantu. Nanti dibuatkan gugatan. Datang. Kemudian untuk syarat-syarat pelengkapnya tergantung jenis perkaranya apa. Oke. Kalau perkaranya perceraian, biasanya kami cukup memintakan kayak kakak, fotokopi buku nikah. Oke. Kalau misalnya perkara-perkara yang lain, misalnya perkara kebendaan waris atau harta bersama yang perlu dilengkapi ya, bukti kepemilikan objeknya itu. Objek itu Iya, yang dikas perkarakan ya. betul. Kemudian kita ke selanjutnya mekanismenya. Setelah datang, gugatan udah jadi, dimasukin, udah kita tinggal tunggu panggilan. Tinggal tunggu panggilan. Tinggal panggilan, pendaftaran biasanya yang kami usahakan untuk bisa secara umum kan Pak, apa beracara di pengadilan agama itu
asasnya cepat, sederhana, biaya ringan. Jadi ya itu yang disuka tuh. yang disosialisasikan juga ke masyarakat, persidangannya tidak terlalu bertele-tele, prosesnya sederhana, juga dia tidak terlalu memberatkan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masyarakat tidak mampu yang akan beracara pun, kami menyediakan perkara prodeo, kami sebut, khusus tanpa biaya, gratis. Ada memang. Ada. Biasanya kasus perkara apa? Perkara prodeo, semua perkara bisa juga. Bisa jadi prodeo? Bisa. Perkara perceraian bisa, perkara gugatan yang lain juga bisa. Bisa ya. Oke. Itu kalau seandainya pemanggilan itu kira-kira sampai berapa kali pemanggilan? Waduh, kalau panggilan udah masuk ke persidangan ini Pak ya. Oh, sudah lebih. Iya. Udah masuk ke ranahnya hakim untuk persidangan, berapa kali sidang kan ini udah masuk ke ranah sidang, saya nggak berani komentar ini. Ya, oke. Jadi kita lebih ke pelayanan untuk pendaftaran perkara ya. Karena tidak semua perkara sama berapa kali sidang. Kadang ada yang sekali sidang putus, ada yang 2 kali putus, bahkan ada sampai 3, 4, 5 kali pun masih. Setelah putus, itu sudah ranahnya setelah hakim putus ya. Kalau setelah putus, ada biaya lain nggak sih? kalau setelah putus, untuk mengambilnya ada PNBP per lembar putusan. Kalau putusannya 1 lembarnya Rp500. Jadi mungkin kalau putusannya ada 10 halaman. Itu beda perkara, beda putusan ya? Beda perkara, beda putusan. Berapa jumlah halaman putusannya juga nggak ada kepastian. Iya. Tapi Rp500 per halaman per lembar. Sedangkan kalau misalnya dia ngambil produk yang berupa akte cerai, PNBP-nya Rp10.000. Kalau seandainya pakai ekor tadi, bisa dikirim nggak sih? Kalau ekor bisa ngeprint sendiri. Jadi nggak bayar buat yang 500 per lembar tadi? Tetap bayar itu. Tetap bayar. Ada, tapi bukan bayar ke kantor. Begitu mau download putusannya, nanti dia dapat kiriman virtual. Jadi harus transfer dulu. Baru nanti muncul tombol klik untuk downloadnya. Jadi kelihatan dari situ berapa lembarnya? Tas sama tagihannya? Iya. Itu kemudian ditransfer? Kalau virtual account ditransfer. Kemudian baru tombol downloadnya baru muncul. Baru bisa di-download. Oke, luar biasa, semakin maju ya. Udah, amin. Itu yang berhak mengajukan gugatan tuh siapa sih? Yang berhak mengajukan gugatan siapa aja sih Pak? Pada umumnya ya, yang pasti yang tadi saya bilang untuk yang beragama Islam. Pertama. Terus yang kedua yang dia memang mempunyai perkara kayak misalnya perceraian ya, suami istri yang bermasalah. Apabila waris ya ahli waris yang merasa dia ahli waris. Dan bila harta bersama ya suami istri, mantan suami istri tadi. Pokoknya siapa saja boleh mendaftar bila memang dia mempunyai masalah mengenai hukum Islam tadi. Oke, itu siapa saja bisa. Kemudian kalau ini dianggap gugur nih, itu gimana ceritanya? Kalau gugur itu biasanya pihaknya dipanggil tapi tidak hadir. Oh gitu, tapi artinya gugatan sudah masuk ya? Gugatan sudah masuk. Kemudian petugas ditentukan tanggal sidang tanggal berapa, jurusita kami mengantar panggilan sidang, tapi dia tidak hadir, khusus penggugat. Itu gugur artinya memang belum selesai dari perkaranya? Belum. Iya. Ada gugur, tadi gugur itu bila pihaknya biasanya tidak hadir, pihak penggugat. Kalau tergugat tidak hadir, sidang masih jalan terus. Kemudian ada perkara yang DNO juga. DNO itu berarti ada salah satu syarat formilnya yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika dia mendaftar, ternyata alamat si tergugat ini tidak di situ. Tapi kan bisa aja orang pindah alamat misal. Ya, berarti posisi gini Pak, kami kan terima gugatan, alamat ini harus nyatanya alamat tempat yang tinggal saat berada. Ini ya? Iya, makanya kami tidak memakai alamat KTP, kami pakai alamat senyatanya di mana domisili sebenarnya berada. Bila dipanggil penggugat tidak pernah hadir, perkara itu gugur. Tapi bila dipanggil tergugat ini ternyata dia tidak bertempat tinggal di situ, gugur juga. NO. NO itu apa, Mas? Perkara tidak dapat diterima. Non. NO lah ya singkatannya. Bahasa Belanda saja. NO bahasanya ya. NO bahasanya perkara tidak dapat diterima atau mungkin jika salah tidak dapat dilanjutkan. Berarti harus ada yang diperbaiki dalam gugatan itu. Jadi artinya semua pendaftaran itu bakal masuk semua ya kan? Bakal masuk semua. Setelah di dalam baru akan kelihatan nih NO atau gugur gitu ya.
Pada dasarnya petugas kami di PTSP di depan itu tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Nggak boleh menggugurkan secara Nggak boleh di sepihak depan. gitu ya. Ya, kami cuma bisa mengarahkan seperti yang Bapak bilang tadi. Ini sebenarnya kelihatan ini, misalnya perkaranya diajukannya ke PN atau ke TUN. Tapi kalau memang pihaknya memaksa dia mengajukan di PA, kami nggak bisa Tetap nolak. diterima juga. Tetap kami terima. Dan nanti urusan itu dikabulkan, ditolak, atau gugur, itu udah di ruang sidang oleh majelis hakim. Oke. Kami cuma bisa mengarahkan aja. Mengalahkan. Kalau Ekot tadi kita download di Play Store atau di web sistemnya? Dia web. Di web service. ekort.mahkamaagung.go.id. Spellnya gimana? Ekort, COURT. COURT. Oke, nanti Ekot. biar ditulis di bawah buat kita. G. Ekot. Bisa website di mana saja, syaratnya harus punya user. Nah, user ini untuk pengacara dia bisa membuat sendiri. Pengacara. Bahkan sekarang pengacara pun wajib Melalui beracara Ekot. lewat Ekot. Untuk yang langsung ke prinsipal, ke masyarakat langsung, dia harus bikin user dulu. Oke. Dia memang harus ke kantor dulu. Kami yang membuatkan. Oh, untuk khusus Khusus pengacara? untuk nggak yang masyarakat umum. Oh, masyarakat umum. Jadi kayak verifikasi atau Verifikasi. memang dibuatkan oleh Dibuatkan oleh PTSP? petugas. Karena harus melampirkan KTP, kemudian ada syaratnya juga buku tabungan. Oh, Karena nanti oke. arahnya ke depan kan cashless semua. Iya, oke. Jadi uang masuk nggak lewat perorangan, tapi langsung ke rekening, nanti kembalinya juga langsung ke rekening juga. Oke. Oh, jadi kalau yang ingin mendaftar melalui Ekot, silahkan datang ke Ke Jalan pengadilan Pengadilan agama, ke MPP juga Ke MPP bisa. bisa. Oke, harus datang tapi ya. Harus datang. Kecuali kalau memang saya pengacara nih, saya bisa buat sendiri ya. Pak. Bisa kok. Berarti rata-rata yang di Kota Samarinda ini pengacaranya punya akun Ekot semua. Pasti, Pasti ya. pasti. Oke. Pasti punya akun Ekot. Karena akun itu nggak cuma buat PA aja sebenarnya Pak. Buat ke PN, ke TUN pun bisa. Oh gitu. Satu akun untuk semua pengadilan. Semua pengadilan pakai Ekot. Iya. Oke. Itu inovasi langsung Kalau dari seandainya saya mau ngajukan misalnya ke TUN, berarti saya ke pengadilan TUN untuk membuat akun Ekot. Iya. Atau saya bisa datang dekat rumah saya ke pengadilan ada bisa. bisa. Oh. Atau ke MPP mungkin MPP lebih bisa dekat, juga. bisa juga. Iya. Walaupun case-nya ini perkaranya ini tentang petun bisa. Mm-mm. Bisa ya. Karena kan cuma sekedar membuat user. Bisa. Begitu login ke user, nanti ada pilihan kita mau mendaftarnya kemana, ke PA, ke PN, atau TUN. Di kota mana, pilihannya ada semua di situ. Oh gitu. Oke. Ini sebagai penutup nih Mas. Kalau di pengadilan agama, case yang paling rame di Kota Samarinda apa? Pasti perceraian. Perceraian ya. Ya. Kalau dalam setahun itu bisa berapa ratus? Seru nih. Perkara kami setahun kemarin 2023 itu jumlahnya 2.966 perkara. Itu meningkat apa menurun? Meningkat dari tahun kemarin. Oh, oke. 2.966 itu untuk semua perkara. Saya nggak bawa datanya lagi untuk yang perceraian berapa, tapi 70 sampai 75% perceraian. Berarti kalau sampai dibagi menjadi 365 hari dikurang hari libur, itu sehari bisa ngelayani perkara Sampai berapa? 20 perkara. 20 perkara masuk. 20, 25. Biasanya yang agak rame, bukan agak rame sih, malah agak sepi kalau puasa. Puasa Bulan lebih Ramadan itu pasti fokus turun. puasa ya. Iya. Tapi masuk bulan Syawal mulai lagi, melonjak lagi. Oke, Pak Rizal. Oke. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan apa nih buat masyarakat yang pengen mendaftar atau pengen ngajukan atau perkara bagaimana? Silakan. Closing statement. Oke. Closing statement buat masyarakat umum yang mau daftar perkara ke Pengadilan Agama, kami persilakan bisa langsung ke kantor Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda, atau mungkin rumahnya dekat dengan MPP, kami hadir juga di MPP di lantai 2. Lantai 2 di loket nomor 13. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dari kami. Ya mudah-mudahan apa permasalahan dari masyarakat nanti yang masuk dapat diselesaikan dan disidangkan dengan baik hasilnya. Oke, semoga perkaranya bisa clear, bisa Bisa tidak berlanjut lagi. lagi.
Oke, terima kasih Mas Rijal sekali lagi telah hadir di O-Public, podcast Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Demikian obrolan kita dengan Bapak Muhammad Rijal SHMH yang merupakan Panitra Pengadilan Agama Kota Samarinda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, apapun tayangan yang ada di O-Public Kota Samarinda. Demikian kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama untuk Samarinda maju.